还好赶上了。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai berkata, aku khawatir aku akan segera bertemu dengan Raja Serangga. Mendengar bahwa Yang Kai akan melakukan sesuatu yang serius, iblis itu dengan cepat menjadi serius. Yang Kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa gua itu sangat luas. Hanya bau busuk yang menyebar di dalam gua. Setelah mencari untuk waktu yang lama, Yang Kai tidak menemukan di mana Raja Serangga itu berada. Namun, banyak tulang dan mayat ditemukan di gua ini. Zhang Yu, Miaolin dan Luo Qianqian dari Yun Xiazong semuanya ada di sini. Mereka tampaknya telah menderita kesakitan yang hebat. Zhang Yu adalah yang pertama meninggal, Miaolin tidak lebih baik darinya, hanya Luo Qianqian, tampaknya ada sedikit air di daging dan darahnya, tetapi juga hanya sedikit. Tuan kecil Raja Serangga tampaknya telah menyedot semua daging dan darah mereka. Kata iblis itu. Yang Kai mengangguk sedikit dan berjongkok di depan tubuh Luo Qianqian untuk melihatnya. Di mana Raja Serangga? Tepat ketika Yang Kai waspada dan curiga, tubuh Luo Qianqian tampaknya bergerak sedikit, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari lengannya, menyerang Yang Kai secara langsung. Tuan kecil, hati-hati. Yang Kai waspada. Meskipun kejadian itu terjadi tiba-tiba, dia tidak terburu-buru. Dia penuh dengan energi. Tetapi sebelum dia bisa berdiri, dia menemukan bahwa cahaya keemasan terbang di depannya seperti bayangan. Yang Kai mendengar suara dengungan pelan, dia melihat sosok yang mirip dengan serangga aneh itu, tetapi jauh lebih kecil. Inikah Raja Serangga? Yang Kai awalnya mengira Raja Serangga itu pasti besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu kecil, tetapi kecepatan terbangnya sangat menakjubkan. Selain itu, sebagai Raja Serangga, dia pasti lebih ganas daripada serangga-serangga aneh itu. Setelah 15 kilatan berturut-turut, satu suap vitalitas habis, dan Raja Serangga itu masih seperti tulang tarsal. Jarak antara Raja Serangga dan Yang Kai tidak jauh. Tidak dapat menghindarinya lagi, berdiri dengan langkah kaki yang kokoh, Yang Kai tampak bermartabat, satu pukulan ke arah cahaya keemasan itu. Vitalitas yang sebenarnya meledak dengan ganas. Hal yang mengejutkan terjadi. Tinju ini tidak mengalahkan Raja Serangga itu. Sebaliknya, Yang Kai merasakan sakit di tinjunya. Wajah Yang Kai terkejut. Dia menemukan ada lubang darah kecil di tinjunya, dan ada tonjolan di bawah kulitnya. Dia masuk ke punggung tangannya dan menghilang dalam sekejap mata. Serangga jenis apa ini? Awalnya, dia ingin mengambil alih Raja Serangga, tetapi dia tidak memikirkan dan menderita kerugian besar. Dia benar-benar ditembus ke dalam tubuhnya sendiri. Tidak ada kelainan di seluruh tubuhnya. Tampaknya serangga itu tiba-tiba menghilang setelah masuk. Tuan kecil, apakah kamu merasa salah? Iblis itu bertanya. Tidak, Yang Kai juga bertanya-tanya. Melihat kematian anak buah Yunxia, Raja Serangga pasti telah masuk ke tubuh mereka untuk menghisap daging dan darah. Tetapi mengapa dia tidak memiliki apapun? Tidak, jika kamu melihat lebih dekat, aku tiba-tiba teringat serangga aneh kuno, yang mirip dengan benda ini. Secara alami, Yang Kai tahu itu salah, jadi dia membenamkan dirinya dalam pikirannya dan mencari Raja Serangga. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan beberapa jejak. Raja Serangga, saat ini, benar-benar masuk ke ruang peta bintang di punggung tangannya. Ruang peta bintang ini dibuka dengan berlatih seni bela diri jejak bintang. Biasanya, ruang ini mengumpulkan vitalitas dan meletus sekali dan untuk selamanya saat diperlukan. Menurut kata-kata iblis pada waktu itu, seni bela diri ini adalah kesepakatan satu palu. Sekali dipukul, kamu atau aku akan mati. Terakhir kali, di warisan Dongtian, Yang Kai juga mengandalkan tanda bintang untuk melukai monster kura-kura dengan parah. Raja Serangga aneh ini benar-benar dapat mengebor ke dalam ruang ini, dan Yang Kai jelas merasakan vitalitasnya yang sangat besar yang terkumpul di ruang peta bintang dalam beberapa bulan terakhir sedang dilahap olehnya. Ini hanya waktu yang singkat, itu akan kurang dari seperempat beratnya. Itu masuk ke dalamnya. Yang Kai tidak bisa mengeluarkannya sama sekali kecuali dia memotong pergelangan tangannya. Beritahu iblis tentang penemuan ini. Jika itu menelan semua vitalitas ini, itu akan memakan daging dan darah tuan kecil. Pada saat itu, kamu harus mati, dan budak tua itu harus dikubur bersamanya. Apa yang bisa kita lakukan?
Yang Kai mengerutkan kening, pikirannya berubah tajam, memikirkan tindakan balasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Serangga begitu aneh sehingga dia bisa menelan vitalitasnya. Demi mencegah Raja Serangga melahap Yuan Qi dan membuat ide daging dan darahnya sendiri, Yang Kai dengan cepat menjalankan Zenyang Jue dan menuangkan energi yang asli dari meridian ke dalam ruang peta bintang. Meskipun metode ini tidak menyembuhkan akar permasalahannya, metode ini juga dapat menunda beberapa waktu. Yang Kai dan iblis segera memikirkan tindakan balasan. Setelah waktu yang lama, Yang Kai tiba-tiba bertanya, "Iblis, bisakah kamu memasuki ruang peta bintang?" Iblis itu tercengang. "Aku belum mencoba, tetapi bahkan jika aku bisa masuk, aku bukanlah musuh Raja Serangga. Terlalu cepat, dan mungkin bahkan rohnya bisa dilahap. Jika demikian, itu adalah jebakan bagi iblis untuk masuk. Coba dan lihat apakah kamu bisa masuk," desak Yang Kai. "Apakah kamu benar-benar ingin masuk?" Iblis itu tidak berdaya, tetapi saat ini, Yang Kai juga menghadapi bahaya. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia dengan berani datang ke punggung tangan Yang Kai yang terbungkus kerucut jiwa yang rusak. Dia melafalkan beberapa kata dengan takut, dan kemudian bergegas ke ruang peta bintang. Sesaat kemudian, iblis itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Itu benar-benar dapat melahap roh. Budak tua itu ketakutan. Jika dia tidak berlari cepat sekarang, jika bukan Raja Serangga yang melahap vitalitas Yang Kai, dia akan hancur. Tuan muda punya solusi, iblis senang mendengarnya. Itu tidak pasti. Itu hanya percobaan. Yang Kai mengatakan itu, dan langsung menggunakan Ao yang pantang menyerah, dengan gila mengekstraksi energi di tubuh Ao Gujin. Pada saat yang sama, cairan yang di ladang ramuan terus-menerus meledak dan berubah menjadi aliran energi yang sangat besar, mengalir ke ruang peta bintang terus-menerus. Tubuh Yang Kai dapat dikatakan memiliki 3 gudang energi. Yang pertama adalah ruang peta bintang di punggung tangan. Ini adalah gudang eksklusif tanda bintang, dan energi penyimpanannya juga paling sedikit. Yang kedua adalah cairan yang di dantian, yang merupakan dasar pertempuran Yang Kai. Semua seni bela dirinya dan kekuatan gerakannya bergantung pada cairan yang di dantian. Yang ketiga, dan gudang terbesar adalah kesombongan. Semua jenis energi Aogu Jinsen dapat diterima. Semua pil yang diminum oleh Yang Kai dan rumput roh serta buah yang dimakan oleh Yang Kai disimpan di sini selama tidak memiliki atribut yang. Saat ini, fluktuasi energi Yang Kai di tubuhnya dapat dikatakan sangat menakutkan. Lebih baik bertahan sampai mati. Jika tidak bisa, kamu harus masuk dan bertarung. Ucapan Yang Kai, lalu satu pikiran masuk ke ruang peta bintang dan masuk ke energi. Seiring berjalannya waktu, Raja Serangga yang telah mengebor ke ruang peta bintang itu berangsur-angsur menjadi bingung. Namun, kali ini, ia menemukan sesuatu yang salah. Energi di tubuh mangsa baru itu tidak ada habisnya, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan. Meskipun ia sangat senang, ia makan banyak, tetapi kemudian tubuhnya membengkak. Namun, mudah untuk masuk. Tidak semudah itu untuk keluar. Yang Kai tahu bahwa kecepatannya sangat cepat, begitu bebas, akan sulit untuk menangkapnya. Tentu saja, tidak mungkin melepaskannya. Infus energi yang terus-menerus sama saja dengan menghalangi jalan keluar dan membuatnya tidak dapat melarikan diri. Yang Jue asli Yang Kai didesak hingga batasnya, dan cairan yang di ladang ramuan telah meledak lebih dari setengahnya, dan semuanya telah dituangkan ke dalam ruang peta bintang, dan dimakan oleh Raja Serangga. Di punggung tangannya, sepertinya ada suara dengungan yang keluar, tetapi Raja Seranggalah yang ingin melarikan diri. Dengan senyum ganas dan keganasan di sudut mulutnya, Yang Kai meledakkan beberapa tetes cairan yang, bersama dengan energi yang diekstraksi dari tubuh Aogu Jin, dikirim ke ruang peta bintang. Melihat Yang Kai begitu bertekad, iblis itu merasa sedikit kejam dan pergi ke ruang peta bintang dengan kerucut jiwa yang rusak. Yang Kai merasa bahwa iblis dan Raja Serangga bertarung dengan keras di ruang peta bintang di punggung tangannya. Meskipun iblis itu bukan musuh Raja Serangga pada awalnya, Raja Serangga tidak dapat menyelesaikannya setelah menelan begitu banyak energi. Tubuhnya besar dan kecepatannya sangat berkurang, iblis bertarung dengan Raja Serangga. Seiring berjalannya waktu, Raja Serangga melahap lebih banyak energi, dan iblis secara bertahap membalikkan keadaan, mengambil alih, memecahkan kerucut jiwa, dan mengalahkan Hari Raja Serangga dengan bekas luka di mana-mana. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa peta bintang tersembunyi yang asli sekarang mekar penuh. Seperti biasa, langit berbintang yang tak berujung muncul di matanya. Di langit berbintang, Yang Kai tampaknya dapat melihat dua sosok, satu hitam dan satu emas, saling bersilangan.
Sedikit bau terbakar keluar, tetapi itu dipenuhi dengan terlalu banyak energi yang asli, yang telah membakar tangannya. Yang Kai menggertakkan giginya dan bersikeras, masih mengalirkan Yang Yuan Qi yang sebenarnya. Bukan hanya Raja Serangga yang tidak dapat menahan vitalitas yang besar, tetapi bahkan iblis pun terpengaruh. Roh iblis dan kerucut pemecah jiwa adalah hal-hal dari yin dan kejahatan. Yang Yuan Qi yang sebenarnya adalah musuh bebuyutan mereka. Jika Yang Kai tidak diakui sebagai tuannya, iblis tidak akan dapat bersembunyi di dalam dirinya dengan kerucut jiwa yang pecah. Biasanya, tidak ada masalah, tetapi sekarang iblis merasa seolah-olah mereka akan dicairkan oleh energi yang panas dan yang. Suasana hati yang gelisah di hati iblis, ingin menyampaikan ide-ide mereka kepada Yang Kai, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan Yang Kai. Tampaknya setelah menunggu selama ribuan tahun, iblis itu dapat mendengar panggilan Yang Kai. Keluarlah. Baru saja, dia bahkan berpikir bahwa Yang Kai akan membunuhnya dan Raja Serangga, jadi dia tidak memberinya tanggapan apapun. Sekarang saya mendengar panggilan Tuan Muda, dan tiba-tiba saya merasa tersentuh. Tidak berani tinggal sedikit pun, sementara Yang Kai membuka celah di ruang peta bintang, iblis itu langsung melarikan diri. Raja Serangga juga ingin berlari bersamanya, tetapi celah itu terbuka dan tertutup pada awalnya dan tidak memberinya kesempatan. Dengan ledakan keras, seluruh gua serangga tampak bergetar beberapa kali, dan mulut Yang Kai menyemburkan darah. Tidak ada jejak tanda bintang dan seni bela diri di sekitarnya. Iblis itu melihat semua yang baru saja terjadi. Dia terkejut dan berseru, "Tuan kecil." "Tidak masalah." Yang Kai memuntahkan darah dan menatap tangan kanannya. Raja serangga itu sudah mati dan tidak ada napas di tubuhnya. Iblis itu berkata dengan tulus, "Tuan kecil, aku mengagumimu. Begitu ada beberapa kesalahan, Yang Kai pasti akan mati." Untungnya, Yang Kai mengendalikannya dengan sangat baik. Sebagian besar kerusakan dari gerakan ini ditimpakan pada Raja Serangga, dan dia hanya menderita sedikit kekuatan sisa. Tangan kanannya terasa sakit yang tajam. Satu-satunya hal yang membuat Yang Kai senang adalah meskipun daging dan darah di punggung tangannya terluka, ruang peta bintang masih ada. Dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat menggunakan gerakan pembunuh tanda bintang di masa mendatang. Setelah banyak kerja keras, Yang Kai mengatur energi vitalnya dan terus menjalankan Zhen Yang Jue untuk mengendalikan Yang Qi yang sebenarnya di tubuhnya, melembabkan bagian yang terluka dan membersihkan stasis darah di tubuhnya. Selama 2 hari, Yang Kai perlahan membuka matanya dan bertanya, serangga itu tidak masuk. Ini adalah masalah yang dia hadapi, yang paling dikhawatirkan. Serangga kecil itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Mereka berpangkat rendah, tetapi jumlahnya banyak. Namun, serangga besar setinggi manusia itu jelas merupakan iblis tingkat tinggi. Tidak, iblis itu menjawab, serangga itu tidak berani masuk ke sini. Ini adalah kediaman Raja Serangga. Tidak, ini bagus. Yang Kai menghela napas lega, mengetahui keraguan Yang Kai dan berkata, Tuan Muda memurnikan beberapa tetes manik-manik pembekuan darah di semenanjung Yunxia kanan terakhir kali, dan Qi dan darahnya meningkat pesat. Dia pulih lebih cepat dari sebelumnya secara alami. Ada lebih banyak Qi dan darah, dan vitalitasnya kuat. Tuan Muda, meskipun Raja Serangga sudah mati, apakah kamu merasakan apa yang ditinggalkannya? Iblis itu mengajukan pertanyaan yang membuat Yang Kai bingung. Apa? Aku tidak tahu. Silakan periksa dengan saksama. Untuk waktu yang lama, dia menemukan sesuatu yang salah di tubuhnya. Ada energi yang tidak biasa mengendap di ladang ramuan. Itu bukanlah energi yang sejati yang telah dia kembangkan dan tidak diserap oleh tubuh Ao Gujin. Tetaplah berada di ladang ramuan. Jika bukan karena pengingat iblis, Yang Kai tidak dapat mengetahuinya. Apa yang terjadi? Apa energi sisa dari Raja Serangga? Yang Kai curiga. Mendengar apa yang dia katakan, iblis itu tidak dapat menahan napas lega dan berkata, itu benar. Apa yang kamu ketahui? Secara terperinci, apakah kamu ingat bahwa budak tua mengatakan sebelumnya bahwa benda ini agak mirip dengan serangga alien kuno yang aku kenal? Yang Kai mengangguk. Sebelumnya, budak tua hanya ragu dan tidak yakin. Lagi pula, aku tidak melihat hal semacam ini dengan mataku sendiri, tetapi aku hanya mendengarnya. Setelah itu, ketika aku bertarung dengannya, aku bisa yakin bahwa itu adalah jenis serangga aneh kuno, karena Tuan Muda merasakan beberapa perbedaan. Dia buru-buru memberi selamat kepadanya. Selamat kepada Tuan Muda, dan dia akan mendapatkan harta karun lainnya. Berkat Tuan Muda itu sangat dalam, yang membuat para budak tua iri padanya. Alien kuno ini memakan segalanya, terutama suka melahap semua jenis energi dan daging.
Selain itu, ada peluang di setiap predator. Jika seseorang dapat memurnikannya, mereka akan mendapatkan manfaat besar, keterampilan seni bela diri teratas, atau harta rahasia dengan kekuatan besar. Kemungkinan besar kekuatan orang akan melonjak tanpa bahaya tersembunyi. Ada ribuan perubahan. Tidak jelas apa jalannya. Ini hanya tentang keberuntungan pribadi. Bagaimana mungkin ada hal-hal seperti itu pada seekor serangga? Itu membuat kekuatan orang melambung tinggi. Aku bisa mengerti, tetapi keterampilan dan seni bela diri tertinggi macam apa yang terlalu aneh? Yang Kai terkejut. Mendengar itu salah, melihat itu percaya. Terlebih lagi, iblis juga mendengar kabar angin tentang segala hal tentang predator ini. Dia tidak tahu apa faktanya. Menutup matanya lagi, Yang Kai berkomunikasi dengan pikirannya tentang jejak energi aneh yang mengendap di ladang ramuan, mengoperasikan formula yang sejati, dan membakarnya dengan energi yang asli yang panas. Hari demi hari, proses pembakaran terus berjalan, dan jejak energi juga perlahan berubah. Awalnya, itu tidak cocok dengan Yang Kai. Bagaimanapun, itu adalah apa yang ditinggalkan Raja Serangga setelah kematiannya, bukan miliknya sendiri. Pada saat yang sama, Yang Kai merasakan sakit yang menusuk dari tulang belikatnya di kedua sisi punggungnya, seolah-olah dia telah dicetak dengan besi. Rasa sakit itu datang dan pergi dengan cepat. Sebelum Yang Kai bereaksi, itu menghilang. Periksa dengan saksama kekuatan mereka sendiri, temukan atau pneumatik 5 tingkat alam. Meskipun dia tidak percaya apa yang dikatakan iblis sebelumnya, dia memiliki harapan samar bahwa kekuatannya akan meningkat. Tetapi setelah menyempurnakan benda itu, kekuatannya tidak meningkat sedikit pun, apalagi seni bela diri tertinggi, keterampilan seni bela diri teratas, bahkan bayangan harta rahasia tidak terlihat.